Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid dalam ngaji tafsir Jalalain. Pada episode-episode yang lalu kita telah membahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan perihal orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Kita juga telah membahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang nggak jelas. Dibilang beriman kok kayak gitu, dibilang kafir kok ngomongnya beriman. Nah, ini namanya munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan turun fil munafiqina, mengenai orang-orang munafik. Turun apa ayat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, utawi sebagian manusia itu man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi min di sini itu isim. Min itu isim, maknanya ba'dun, dia menjadi mubtada. Loh, kok mengejarkan kata setelahnya wa minan nasi? Ya karena bentuknya bentuk huruf. Jadi dia mubtada. Khobarnya man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Atau dia juga bisa menjadi sifat untuk mubtada yang tidak disebutkan takdirnya farikun minan nasi gitu. Cuma yang populer itu yang mengatakan wa minan nasi itu jar majrur. Dia menjadi khobar muqaddam. Kemudian man itu jadi mubtada muakhar yang bisa menjadi isim mausul atau nakiroh mausufah. Lalu kata yakulu itu bisa menjadi silah atau kalau nggak gitu sifat. Sehingga maknanya itu alladzi yakulu atau farikun yakulu. Ini yang paling populer. Dan sebenarnya ya paling aneh juga. Ya apa gitu faedahnya dengan memberitahu bahwa yang ngomong itu sebagian orang. Itu apa faedahnya gitu? Padahal ayat ini tuh ingin memberi informasi bahwa ada orang atau ada sebagian orang itu ngomong. Bukan ada orang ngomong itu sebagian. Ya apa faedahnya? Jadi lebih tepatnya itu ya mubtada khobar, bukan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi ada orang yaqulu yang berkata sapa man ing perkataan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna, kami beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Hari akhir itu ayyaumil qiyamati, yakni hari kiamat. Mengapa dinamai hari akhir? Li'annahu, karena hari kiamat itu akhirul ayyami, hari-hari terakhir. Jadi hari yang paling terakhir itu ya hari kiamat. Masalah harinya hari apa kita nggak tahu. Apakah pasti hari Jumat? Belum tentu. Belum tentu gitu. Mereka berkata kami beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa ma hum hale utawi tidaklah mereka bimu'minina. Itu orang-orang yang benar-benar beriman. Ru'ya direksa fihi ing dalem kata hum pada kalimat wa ma hum bimu'minin. Makna man opo? Makna kata man. Wa fi dhamir yaqulu, dan dalam dhamir yaqulu lafdhuha opo lafate man. Jadi man itu bisa digunakan untuk mufrad, ya bisa digunakan untuk tasniyah,
bisa digunakan untuk jamak, bisa digunakan untuk 1 orang, bisa digunakan untuk 2 orang, bisa digunakan untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan sebanyak-banyaknya. Itu man bisa digunakan untuk berapa saja, baik 1, 2 maupun banyak. Cuma lafadznya itu mufrad. Makanya pakainya itu yakulu. Wa minan nasi man yakulu, pakainya mufrad. Tapi sebenarnya banyak, maknanya banyak. Makanya pakainya wama hum bimu'minin, bukan wama huwa bimu'min. Gitu. Oke, jadi ayat ini itu konteksnya membicarakan tentang orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Badui dan sebagian penduduk Madinah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Cuma secara penggunaan itu ya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu secara penggunaan. Cuma konteks turunnya itu untuk orang-orang Badui dan sebagian penduduk Madinah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Terusnya ayat la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu Muhammad nggak tahu mereka. Kamu nggak tahu mana saja orang yang munafik, nggak tahu. Yang tahu itu aku, nahnu na'lamuhum. Jadi Nabi Muhammad saja nggak tahu, kok bisa-bisanya ada orang yang seenaknya menuduh orang sebagai orang munafik. Ente munafik. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ada yang gayanya itu kayak larangan, tapi sebenarnya tuduhan. Anda jangan munafik. Ini kan kayak larangan. Anda jangan munafik, tapi sebenarnya tuduhan. Bahwa tanda-tanda orang munafik itu dijelaskan banyak sekali. Di Al-Quran juga banyak sekali membicarakan tentang tanda-tanda orang munafik. Di hadis pun banyak sekali. Kalau yang paling populer itu ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini kalau terjemah versi Ida Lailah itu, bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Jikalau kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Ya, itu tanda-tanda, Tanda-tanda itu ya bukan berarti beneran gitu loh. Lalu apa faedahnya tanda-tanda ini? Ya faedahnya biar kita hati-hati, biar kita waspada, biar kita persiapan. Seperti kalau langit sudah menggelap padahal belum waktunya malam. Itu tandanya mau hujan. Apakah sudah pasti hujan? Belum tentu. Cuma kita harus persiapan. Sedia payung sebelum hujan itu. Kalau jalan kaki, kalau naik motor nggak usah pakai payung, nanti miber. Apalagi mobil ya. Kalau naik motor ya persiapannya jas hujan. Sama seperti ini. Jangan hanya karena dia pernah berbohong lalu Anda tuduh dia munafik. Jangan hanya karena dia pernah ngaku wajahnya itu putih alami padahal pakai skincare, lalu Anda tuduh dia munafik. Enggak begitu. Ya hanya agar kita hati-hati, agar kita waspada, agar kita persiapan. Karena munafik itu dari kata nafak. Nafak itu terowongan, masuk dari satu terowongan, keluar dari terowongan lain. Makanya istilahnya itu bermuka dua. Di sini ngomongnya gini, di situ ngomongnya gitu, di sono ngomongnya
gono. Itu. Biar kita hati-hati, biar kita waspada, biar kita persiapan. Jadi bukan untuk menuduh, bukan untuk menuduh. Demikian, wallahu a'lam bishawab.